Halo semuanya, perkenalkan nama aku Yuzagira Vanessa. Aku mahasiswa Universitas Mercubuana jurusan Teknik Sipil 2018. Oke Sobat Sipil, jadi aku dapat tugas dari dosen aku untuk ngejelasin satu materi ini yang judulnya tentang klasifikasi aliran saluran terbuka. Ini mata kuliah mekanika fluida. Jadi langsung aja, check it out. Oke, kita langsung ke definisi. Jadi, hidrolika adalah bagian dari hidrodinamika yang terkait dengan gerak air atau mekanika aliran. Ditinjau dari mekanika aliran, terdapat dua, yaitu satu macam aliran saluran tertutup dan aliran saluran terbuka. Dua perbedaan. Permukaan bebas atau aliran saluran terbuka mempunyai permukaan bebas, sedangkan aliran saluran tertutup tidak mempunyai permukaan bebas karena air mengisi seluruh penampang saluran. Jadi, aliran saluran terbuka mempunyai permukaan yang berhubungan dengan atmosfer, sedangkan aliran saluran tertutup tidak mempunyai hubungan langsung dengan tekanan atmosfer. Lanjut, 2. Pengantar aliran. Udah kita ketahui ya kalau air mengalir dari hulu ke hilir, kecuali ada gaya yang menyebabkan aliran ke arah sebaliknya. Perencanaan saluran ditunjukkan untuk karakteristik saluran buatan, namun konsep hidroliknya dapat juga diterapkan sama baiknya pada saluran alam. Oke, lanjut elemen geometri. 1. Luas penampang area. 2. Lebar permukaan. 3. Keliling basah. 4. Jari-jari hidrolik. Apa sih yang dimaksud dengan penampang saluran? Jadi, penampang saluran itu adalah penampang yang diambil tegak lurus arah aliran, sedangkan penampang yang diambil vertikal disebut penampang vertikal. Dengan demikian, apabila dasar saluran terletak horizontal, maka penampang saluran akan sama dengan penampang vertikal. Nah, kita langsung lanjut ke bentuk saluran. Ini ada beberapa bentuk saluran: trapesium, persegi panjang, segitiga, lingkaran, parabola. Oke, aku akan jelasin fungsinya. Jadi, fungsi bentuk penampang trapesium adalah bisa digunakan saluran-saluran irigasi atau saluran-saluran drainase karena bentuknya itu menyerupai bentuk saluran alam di mana kemiringan tebingnya menyesuaikan dengan sudut lereng. Lanjut, ada bentuk penampang persegi 4 atau segitiga. Biasanya digunakan untuk saluran-saluran drainase yang melalui lahan-lahan yang sempit nih. Bentuk penampang lingkaran biasanya digunakan pada perlintasan dengan jalan saluran disebut gorong-gorong. Lanjut, ada bentuk penampang lingkaran. Bentuk biasanya digunakan pada perlintasan dengan jalan atau yang biasa disebut gorong-gorong. Elemen geometri penampang memanjang saluran terbuka dapat dilihat pada gambar 1.1. Nah, jadi aku bakal screen gambarnya nanti karena di HP aku itu nggak ada gambarnya, nanti aku bakal taruh ya gambarnya. Itu jadi di gambarnya itu bentuknya ada kemiringan. Terus ada notasi Y sama D. Oke, kita langsung bahas ya. Kedalaman aliran atau yang disebut dengan hydraulic depth. Ini notasinya itu D, adalah kedalaman dari penampang aliran. Sedangkan kedalamannya adalah kedalaman vertikal I. Dalam hal sudut kemiringan, dasar saluran sama dengan theta, maka D sama dengan Y cos theta atau Y sama dengan D per cos theta. Nah, kita lanjut ke duga. Duga adalah elevasi atau jarak vertikal dari permukaan air di atas suatu datum bidang persamaan. Nah, kita lanjut ke lebar permukaan atau top width. Lebar penampang saluran pada permukaan bebas kita bisa lihat di gambar yang tadi 1.2. Notasi atau simbol yang digunakan untuk lebar permukaan adalah T dan satuannya adalah satuan panjang. Lanjut, luas penampang atau area. Luas penampang melintang dari aliran di dalam saluran.
notasinya itu adalah A dan satuannya adalah luas. Lanjut, keliling basah atau yang bisa disebut wetted perimeter. Penampang aliran didefinisikan sebagai bagian atau porsi dari parameter penampang aliran yang bersentuhan. Ini simbolnya yang digunakan untuk keliling basah ini adalah P. Ini ada gambarnya, nanti aku bakal taruh. Nah, di gambarnya itu ada T luas penampang, terus yang di tanda panah itu ada keliling basah. Lebar itu ada juga yang B-nya lebar dasar. Oke, lanjut jari-jari hidrolik. Nah, jari-jari hidrolik itu adalah luas penampang dibagi keliling basah, dan oleh karena itu mempunyai satuan panjang. Notasi atau simbol yang digunakan adalah R. Jadi R sama dengan D/4. Kita lanjut ke kedalaman hidrolik. Dari suatu penampang aliran ada luas penampang dibagi lebar permukaan dan punya simbol dengan notasi D. Jadi D sama dengan A per T. Aduh, salah, maaf ya guys. Lanjut, penampang saluran lebar sekali, wide open channel, yaitu adalah salah satu penampang saluran terbuka yang lebar sekali di mana berlaku pendekatan N sebagai saluran terbuka berpenampang persegi 4 dengan lebar yang jauh lebih besar daripada kedalaman aliran B kurang dari Y, dan keliling basah P disamakan dengan lebar saluran B. Dengan demikian, maka luas penampang A sama dengan B, V sama dengan B, D sama dengan, sehingga D sama dengan A per P sama dengan B, Y per B sama dengan Y. Oke, sobat sipil, sekian penjelasan dari aku. Semoga bermanfaat. Maaf kalau ada salah kata, salah penyebutan. Penyampaian aku yang kurang baik, aku mohon maaf. Di sini kita sama-sama belajar. Jadi kalau kalian mau nambahin atau memperbaiki apa yang aku jelasin, itu silahkan komen di bawah. Ya udah, aku tutup ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi.